Mungkin hari ini tinggal menghitung waktu berapa jam saja hari ini kita akan berada di tahun yang baru. Tahun yang harus kita lihat itu adalah tahun berkah. Nah, memang banyak prediksi-prediksi para ahli yang mengaku diri bahwa pintar atau orang pintar, ya. Dia melakukan prediksi bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun yang penuh dengan tantangan, kesulitan. Apakah itu kesulitan dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam kehidupan secara nasional maupun internasional. Ada juga yang memprediksi bahwa tahun 2025 akan terjadi badai matahari. Hal itu di medsos itu ada. Tapi kita jangan lihat percaya ke medsos, ya. Kita percaya dari bagian firman Tuhan, karena itu saya mengajak kita supaya kita fokus pada bagian firman Tuhan. Mari berharap pada janji kedatangannya. Baru kita kan sudah laksanakan masa raya di mana kita merayakan minggu-minggu Advent. Betul? Iya. Advent dalam bahasa Latinnya itu masa penantian. Nanti pertama ya datangnya peristiwa Yesus lahir. Yang kedua menanti parusia, datangnya Yesus Kristus pada kedatangan yang kedua kali. Bahwa dia akan datang dengan penuh kemuliaan. Tapi tidak seorang pun yang tahu, ya. Biar dia doktor, biar dia profesor. Nah, Yesus secara kemanusiaan ada, ya. Saya pun tidak tahu, anak pun tidak tahu. Yang tahu hanya Bapa. Bapa siapa? Bukan Bapa manusia-manusia yang ada di dunia ini, bukan Bapa-Bapa gereja, bukan. Bapa surga, hanya dia yang tahu. Dalam situasi-situasi kita, ketika kita ada di tahun 2024 yang nyaris akan kita akhiri dengan lembaran kalender yang lama kita tutup, tetapi kita akan membuka lembaran yang baru. Kita harus memahami ada kekuatan, ya. Kita masih ingat seperti yang saya katakan apa yang dibuat oleh Yesaya hingga itu ratusan tahun baru digenapi. Ini tidak tahu kapan, betul? Bisa saja kita lupa. Nah, mari sama aja kita sudah kita mengingat kedatangan Yesus Kristus dari bagian firman Tuhan ini itu dinyatakan bahwa ada janji yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid di tengah ketidakpastian apa yang akan terjadi, yang akan dihadapi. Tuhan Yesus katakan begini, aku akan kembali. I'm coming. Yang terlalu kita saudari. Yang ketok bahasa-bahasanya betul. Mari kita lihat. Setelah Tuhan Yesus menyampaikan ini bagian khotbah tentang akhir zaman, ada ancaman-ancaman yang akan dialami oleh para murid. Sekali lagi Tuhan Yesus berjanji bahwa pada waktu parusia kedatangannya yang kedua kali, ya, pada kedatangannya nanti, di mana bukan segala hal yang menakutkan itu terjadi, tapi juga hal yang datang itu membebaskan, menyelamatkan bersama-sama dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau bagi orang yang tidak ingat ini,
nubuatan, misalnya Yesus sudah menubuatkan, dia datang. Dia akan mati mati ngajak, dia kembali orang jejak ketakutannya. Nah itu mungkin ada bahasa khusus, mungkin bahasa pelangi dan sebagainya. Dia tidak ingat apa firman Tuhan, karena mungkin waktu ke gereja dia cuma bilang yang panjang-panjang yang berdosa orang. Karena apa? Sogorok lain. Nah itu, jadi saya kira sekarang dan seperti itu. Kalau kita lihat di sini, bahwa Tuhan berjanji dia menyertai kita. Kedatangan Tuhan kembali itu dikatakan dia menganugerahkan keselamatan. Kalau bagi kita yang percaya kepadanya, itu sesuatu yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti. Tapi bagi orang yang tidak lihat di firman, ketakutan seperti yang saya katakan tadi. Keselamatan itu itu bersifat apa? Individu, Bapak Ibu Saudara, dan nanti dikira kolektif. Ya. Makanya datang ibadah tidak diwakili, ya. Datang ke gereja, datang perjamuan kudus tidak diwakili. Kita semua pribadi kita datang. Dari bagian firman Tuhan tadi, memang sangat menarik kita perhatikan. Ada perumpamaan yang disampaikan ketika seorang yang hendak bepergian, yang mau meninggalkan rumahnya dan dia menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan dia juga memerintahkan supaya penjaga pintu berjaga-jaga. Ya bisa saja mereka menjadi hamba yang ada yang tidak setia atau hamba yang tidak bertanggung jawab, yaitu pada saat mereka tidak memiliki apa yang kita biasa sebut dengan spiritualitas, ya, semangat dalam kerohanian supaya siap sedia berjaga-jaga. Pada saat itu mereka tidak waspada. Saya yakin kita yang ada supaya terus memiliki spiritualitas, sehingga terus berjaga, waspada, berhenti mengerjakan tugas yang Tuhan berikan. Di sini kita diingatkan, Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita punya semangat kerohanian, spiritualitas, berjaga dalam situasi kondisi yang kita hadapi, apapun itu tantangan kita, ya. Supaya jangan sampai tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, tetapi melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Apa perintah Tuhan itu kepada saya dan saudara bisa kita lakukan? Itu pertanyaan. Nah ini terkait dengan pergumulan kita ketika kita menghadapi semua tugas yang ada. Sehingga kita dalam kehidupan ini, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, ya, dalam kehidupan berbangsa, bernegara, ada persoalan-persoalan yang seringkali menjadikan kita ya putus asa, kecewa, dan seterusnya. Nah dalam pergumulan seperti ini, ya kita hanya selalu mau datang hanya kepada Tuhan. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, kita mohon pertolongan dari Tuhan, maka kita akan diberikan kemampuan untuk itu. Kalau tidak, ya memang kita manusia tidak ada apa-apanya. Selain saya katakan kita tidak punya apa-apa. Yang punya semuanya, segalanya itu Tuhan yang punya. Saya katakan di sini bahwa keselamatan yang Tuhan berikan itu sifatnya individu. Iman kepada Yesus Kristus itu nampak harus dalam perbuatan. Ya. Apakah dalam diri orang itu ada kesediaan melakukan apa yang Tuhan firmankan, Tuhan tugaskan, Tuhan perintahkan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu mengemuka, yang hendaknya kita renungi, kita jawab di dalam hati kita.
Dalam ibadah ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, sama-sama kita duduk dalam bersama beriman dalam sakramen perjamuan kudus akhir tahun ini. Karena itu kita diingatkan, mari arahkan mata iman kita ini supaya tertuju pada Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang sudah datang, yang memberikan dirinya menjadi korban penebusan atas segala salah dan dosa kita, dan dia juga akan datang kembali. Itu harus kita ingat. Bukan sudah di end, sudah selesai, kita merayakan dan selesai. Karena masih tugas kita, tanggung jawab kita, mestinya kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita senantiasa mau hidup berharap pada janji yang kedatangan Yesus Kristus. Kita selalu diajak supaya fokus pada janji Tuhan, bahwa Tuhan akan kembali untuk menyelamatkan, untuk mengasihi. Sehingga ketika kita fokus pada janji Tuhan yang akan datang, yang pasti dia menyelamatkan kita. Dia datang lagi untuk terus mengasihi kita. Sehingga kita tidak perlu takut dengan prediksi-prediksi yang orang-orang bilang, yang percaya itu. Nah, tapi itu penting supaya kita itu tetap berjaga dan berdoa. Nah, sikap kita ketika kita mau menanti kedatangan Tuhan itu, jangan hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu garis bawah itu, stabilo itu. Ya, ketika kita menantikan dia datang, kita tidak mudah terkecoh dengan ajaran-ajaran yang bisa saja menyesatkan kita. Ya. Masih ingat ketika tahun 2012 itu ada yang kita dibikin kaget dengar bahwa ada memang seseorang yang berhenti dari pekerjaannya, yang tentu sekeluarga, dia berhenti dengan anaknya juga berhenti sekolah. Nah, menurut rekan sekantornya dia katakan bahwa dia lakukan itu karena apa? Dia terima ajaran baru. Nah, ini terjadi ajaran baru yang muncul nanti, apalagi tahun yang baru. Karena itu dia menarik diri dari segala kesibukan dunia yang menurutnya hal itu, oh itu duniawi, sehingga dia mau ikut ajaran yang baru itu. Nah, kelompok seperti inilah yang harus kita waspadai. Ya, jangan sampai kita terkecoh. Kita diminta berjaga-jaga, berjaga sebagaimana disebutkan kedatangannya telah tidak terduga, segala sesuatu berjalan secara rutin sebagaimana kehidupan normal sehari-hari itu berlangsung. Kalau dia lahirkan Bapak Ibu Saudara, baca Injil sinoptik. Ya, sinoptik maksudnya melihat secara bersama peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Yesus. Di Matius misalnya, Matius 24 ayat 4 ayat 9, Yesus katakan, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi itu pasti terus akan satu mata rantai yang tidak terputuskan. Ketika kita menanti Yesus datang, entah tahun berapa tidak tahu, entah tahun 2025. Yang kedua, bekerja dengan setia. Tuhan tidak menginginkan kita menanti dengan pasif, tetapi harus aktif dengan melakukan segala tugas yang telah dipercayakan kepada kita. Tidak ada tugas dan pekerjaan yang kurang mulia bila kita kerjakan dalamnya. Untuk itulah Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seperti yang kita sudah lihat tadi, kita baca bersama.
jika kita menanti kedatangan yang kedua kali. Pelita kita harus tetap menyala, karena sungguh menyedihkan gambaran kalau kita lihat misalnya tentang gadis yang bodoh yang ada dalam hadis Qur'an 1-13. Kalau Allah menanti merindukan kedatangan mempelai laki-laki, namun pada saat yang merindukan itu mereka tidak siap menyambut karena pelita mereka tidak menyala. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam pelita kita itu tak menyala. Mari kita juga terus mengerjakan tugas tanggung jawab kita dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Pasti Tuhan akan menolong kita, ya, karena tahun